Novel Raja Tertinggi. Bab 1021. Yang Guan tertawa, Taolin, sepertinya kamu belum membuat banyak kemajuan selama bertahun-tahun. Aku benar-benar sedikit kecewa, apakah ini masih penyihir Pulau Bela Diri terkenal yang sama dari dulu? Hahaha. Setelah tertawa keras, Yang Guan berbalik dan pergi, langsung menuju Heaven Shen. Tuan Pulau, bagaimana kabarmu? Omi sibuk bertanya, bahwa kekuatan pejabat yang juga mengejutkan Omi, melebihi Tuan Pulau terlalu banyak. Namun, Tuan Pulau buru-buru berkata, cepat, Omi, ayo pergi. Tuan Pulau, sebaiknya Anda mengambil napas dulu, saya pikir Anda agak tidak bisa bertahan sekarang. Tidak cepat pergi, Yang Guan ini telah memukul teratai salju kristal ujung surga selama ini. Dia tiba-tiba muncul di kaki gunung ujung surga, dia pasti terkait dengan masalah ini. Jika Yang Guan tahu bahwa kamu mencuri dan mengkonsumsi Ice Crystal Snow Lotus, dia pasti tidak akan melakukan apapun padamu, segera pergi. Ah, pergi. Oh, Omi menggendong Island Lord di punggungnya dan bergegas ke kota di kaki gunung tempat kapal terbang itu berada dengan kecepatan tinggi. Bagaimana kabar Tuan Pulau? Tuan Anda. Situs web pertama Kansu 8. Net. Semua orang melihat Tuan Pulau tampak lemah dan muncul dengan panik. Hentikan omong kosongmu dan pergi dari sini. Kerumunan naik ke kapal terbang dan terbang dalam sekejap mata. Setelah terbang menjauh, Tuan Pulau juga lega dan berkata, Yang Guan itu, kekuatannya telah meningkat jauh dibandingkan saat itu. Saat itu aku bukan tandingannya. Sekarang, hehe, bahkan kurang cocok. Saya baru saja melawannya dengan telapak tangan. Saya menghancurkan 5 meridian. Apa? Omi terkejut. Tuan Pulau sebenarnya telah menghancurkan 5 meridian. Tuan Pulau tersenyum. Itu masih bagus jika saya tidak mengambil cacing kaisar sebelumnya. Saya khawatir setengah dari seluruh meridian tubuh saya akan hancur. Tuan, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Anda mengambil inisiatif dengan gerbang penghancuran surga? Tanya Jin Taois. Saya bertarung dengan Master Gerbang Ujung Surga juga, tetapi saya tidak melakukan banyak kerusakan dengan melawannya. Yang berharap bertemu dengan Yang Guan yang mesum ini. Orang ini bukan orang baik ketika dia masih muda, tapi sayangnya, dia terlalu kuat dan di dunia ini, hanya Wan Fatian peringkat 1 yang bisa menghukumnya. Kepala Desa Pemula Lin Bai bertanya, Tuan, mungkinkah Wan Fatian masih hidup? Aku tidak tahu, mungkin dia sudah lama meninggal. Aduh, sayang sekali, bahkan seseorang yang begitu terkenal saat itu pada akhirnya tidak sebanding dengan harapan hidup. Sayang sekali, selama berabad-abad, siapa yang bisa tetap hidup, tidak peduli berapa banyak seseorang berkultivasi, itu hanya untuk menunda kematian. Baiklah, jangan ganggu saya perlu mengambil nafas. Bagus. Semua orang tidak lagi mengganggu Tuan Pulau Bela Diri, membiarkannya beristirahat dengan baik. Sumei Qian berbisik, Omi, apakah sudah ada informasi tentang Mu Qianji? Tidak, tapi setidaknya satu hal yang pasti, Mu Qianji belum dibunuh oleh Master Gerbang Ujung Surga, dan kemungkinan besar dia masih hidup, tetapi tidak ada yang tahu di mana dia sekarang, dan Master Pulau telah menilai bahwa dia mungkin di tempat tersembunyi menyembuhkan lukanya. Itu bagus, lalu kemana kita akan pergi sekarang? Haruskah kita pergi ke Kekaisaran Kera Air dan mencarinya lagi? Tidak perlu, hal-hal telah terjadi begitu lama. Jika Mu Qianji tidak mati dia pasti ada di suatu tempat penyembuhan. Jika dia mati dia tidak akan bisa mengambil mayat di Kekaisaran Kera Air, jadi tidak ada gunanya pergi ke Kekaisaran Kera Air. Sekarang kita hanya bisa diam menunggu berita, mengharapkan dia tiba-tiba muncul suatu hari nanti. Saudara Omi, saya percaya bahwa keberuntungan Mu Qianji memiliki takdirnya sendiri. Tidak mungkin dia akan mati dengan mudah, tetapi bakatnya sebagus milik Anda. Omi menganggukkan kepalanya. Beberapa hari kemudian, kapal terbang itu mendarat di Pulau Marsial. Tuan Pulau segera memasuki keadaan pintu tertutup. Omi tidak lagi repot dan terbang kembali ke kota Wangjing Kekaisaran Yan Huang. Di kota Wangjing, Omi juga bersiap untuk menenangkan diri dan mempelajari Dao Bela Diri, sehingga dia bisa segera memasuki puncak kesempurnaan besar alam persatuan. Istana kota Wangjing menjadi wilayah Omi, dan dia adalah penguasa tempat itu, sehingga pasangan Omi itu memiliki kehidupan yang agak mudah. Meskipun Omi adalah kaisar kota Wangjing, Omi tidak perlu melakukan apapun. Omi tidak perlu untuk melakukan semua ini, karena selama tidak ada yang bisa melampaui kekuatan Omi, dia akan mampu memerintah tempat ini dengan mantap. Juga tidak perlu bagi Omi untuk mengatur mata pencaharian masyarakat atau apapun, karena keluarga-keluarga di Kekaisaran Yan Huang, masing-masing mengelola pemerintahan yang berbeda, memiliki bakat khusus mereka sendiri untuk dikelola. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan Omi adalah kekuatannya sendiri. Tentu saja, sesekali Omi akan memiliki waktu untuk memanggil orang-orang terkuat dari keluarga itu untuk datang dan duduk, membuat bubble tea, bertukar seni bela diri, serta memantau situasi berbagai provinsi dan mengenal orang-orang. Itu saja. Selain itu, karena Yan Qiang tidak pernah kembali, Omi mengirim orang untuk mencari tahu. Setelah beberapa bulan, orang yang dikirim untuk mencari tahu apa yang terjadi kembali. Yang mulia, ada berita tentang Yan Yu. Mengatakan, setelah mantan Kaisar Yanlong merebut kekuasaan, kerabat Yanlong diusir dari kota Wangjing, dan saat itulah Yan dengan ceroboh meninggalkan kota Wangjing. Namun, karena ketidaksenangan yang disebabkan oleh beberapa keluarga ketika Yanlong mengklaim kaisar saat itu, beberapa keluarga melihat bahwa Yanlong telah kehilangan kekuasaan dan melakukan beberapa tindakan membantai kerabat Yanlong. Bang, Omi menggebrak meja, seolah dia sudah menebak sesuatu. Siapa yang melakukannya? Yang mulia, saya belum selesai.
beberapa keluarga melakukan pembantaian terhadap klan Yan, tapi itu bukan alasan mengapa Yan Yu meninggal. Menurut penyelidikan kami, Yan Yu dibunuh oleh 42 pangeran ketika dia diusir dari kota Wangjing. Apa? Omi sangat marah. 42 pangeran terlalu banyak. Yan Long sudah jatuh. Dia benar-benar membunuh saudara kekaisarannya. Aku benar-benar tidak tahu mengapa orang seperti itu akan melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun juga, dia saudara kekaisaran. Tidakkah dia akan bersatu sedikit? Di mana pangeran 42 itu? Tanya Omi marah. 42 pangeran, Yan Lin, telah ditangkap oleh kami dan berada di penjara surgawi. Omi berkata dengan marah, bawa dia ke sini. Dan selain itu, bawa Yan Long ke sini juga. Ya, beberapa menit kemudian, Yan Long tiba di aula besar ini, yang dulunya miliknya. Betapa akrabnya, sekarang telah berganti tuan 2 kali. Haha, saudara Tang, apa yang kamu cari untukku? Yan Long, beberapa bulan yang lalu, saya mengirim seseorang untuk menemukan putra Anda. Yan Yu, apakah Anda tahu tentang ini? Yan Yu apa? Jangan terlalu mengingatnya. Yan Long berkata sembarangan. Dia memiliki begitu banyak putra dan putri, di mana dia bisa peduli. Setelah kejatuhannya, putra, putri, dan wanita itu adalah semua diusir dari kota Wangjing. Yan Long juga bahkan tidak berpikir untuk mencari mereka. Orang ini tampaknya tidak memiliki kehangatan keluarga atau perasaan lain. 1022. Tapi itu normal. Yan Long telah berada di atas tahta untuk jangka waktu yang lebih lama. Ada tumpukan anak-anak dan bahkan lebih banyak tumpukan wanita harem. Terlalu banyak wanita dan anak-anak daripada memiliki kasih sayang untuk dibicarakan. Yan Long telah ditemukan. Tetapi sayangnya, yang saya dapatkan hanyalah berita bahwa dia sudah mati. Apakah Anda tahu siapa yang membunuhnya? Yan Long menghela nafas sedikit. Putra dan putriku itu, sejak mereka diusir dari kota Wangjing, aku sudah bisa meramalkan masa depan mereka. Ketika aku masih dalam posisi ini, mereka adalah pangeran dan putri bangsawan. Mereka pasti melakukan banyak hegemonik. Hal-hal ketika saya di atas tahta, tidak ada yang berani mengacaukan mereka. Begitu saya kehilangan kekuatan saya, hari-hari mereka bisa dibayangkan. Jadi saya tidak perlu tahu, saya bisa menebak. Omi berkata, Yan Yu dibunuh oleh Yan Lin. Yan Lin, berapa banyak pangeran dia bagiku? 42. Omi memberinya tatapan kosong. Sialan, bagaimana Yan Lun bisa seperti ini? Jika dia dibunuh oleh orang luar, tidak ada yang bisa dikatakan. Tetapi dibunuh oleh saudaranya sendiri, itu terlalu mengerikan. Yan Long akhirnya muncul dengan ekspresi hati yang dingin, sementara masih sangat marah. Aku sudah menyuruh orang menangkap Yan Long dan akan segera dikawal ke sini. Aku tidak akan melepaskan orang yang membunuh saudaraku. Yan Long memejamkan mata dan berkata dengan sedih, jangan khawatir, putra seperti ini memang harus mati. Tidak perlu bagimu untuk melakukan apapun. Umi tidak mengatakan apa-apa. Segera setelah itu, mantan 42 pangeran, Yan Lin, dikawal ke aula utama. Ingat situs web Kansu 8net. Yan Lin melihat ayahnya, Yan Long, juga ada di sana, dan berteriak panik, ayah, selamatkan aku, ayah, ini Lin, selamatkan aku. Diam, teriak Yan Long. Yan Lin berteriak ketakutan, ayah, selamatkan aku, mereka ingin membunuhku. Yan Long mengamuk, Yan Long, kamu benar-benar membuatku dingin. Saat itu ketika aku di atas tahta, tidak apa-apa bagimu untuk berkolusi satu sama lain. Aku tidak menyangka bahwa aku akan jatuh dan kamu akan berkolusi satu sama lain untuk bunuh saudara kekaisaranmu yang nakal. Ayah, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Wanita jalang itu yang tidak tahu bagaimana harus bersikap. Yan Long menamparkan Yan Lin, sudah kali ini, tapi dia masih memarahi Yan yang ingin jalang. Ayah, aku salah, ayah, selamatkan aku. Kamu anak pemberontak, kamu benar-benar tidak dapat diperbaiki, sia-sia bakatmu masih bagus. Sayangnya, kamu terlalu sampah, pergilah menemani ibumu. Bang, Yan Long menamparkan Yan Lin sampai mati. Omi memerintahkan orang untuk membawa tubuh Yan Lin pergi. Omi berkata, Yan Long, aku benar-benar minta maaf membiarkanmu melakukannya sendiri. Saudara Tang, kata-kata apa ini? Yan Long, saya bertanya sekali lagi sekarang, apakah Anda masih memiliki niat untuk kembali ke tahta ini? Saya bisa menyerahkan kursi saya kepada Anda kapan saja. Haha, terima kasih saudara Tang atas kebenaran Anda, tapi sayangnya, sekarang dunia tahu bahwa Anda adalah orang terkuat di kekaisaran Yan Huang. Dunia hanya mematuhi Anda. Tahta ini secara inheren hanya kursi virtual, seseorang tanpa kekuatan absolut. Duduk di posisi ini tanpa kekuatan apapun. Dunia hanya mematuhi Anda, dan tidak ada gunanya Anda menyerahkan tahta Anda kepada saya, dan tidak perlu orang-orang untuk mematuhi saya. Saya di sini sekarang, di bawah perawatan Anda, dan saya menjalani kehidupan yang bebas. Karena itu masalahnya, saya tidak akan memaksakan diri. Omi tersenyum sedikit. Seorang kaisar secara inheren adalah eksistensi tertinggi. Jika ada seseorang yang lebih tinggi darinya di atasnya, itu tidak disebut kaisar sama sekali. Jika Yan Long benar-benar menerima tahta yang diberikan oleh Omi, maka Omi akan menjadi kaisar di balik layar di mata dunia, dan semua orang akan tetap tahu bahwa Omi lah yang benar-benar memegang kendali. Tepat pada saat ini, salah satu anak buahnya datang untuk melaporkan, Yang Mulia. Apa itu? Ada pria jelek di luar istana yang mengatakan dia ingin bertemu denganmu. Ada banyak orang yang ingin melihatku. Pria ini telah mengatakan selama berbulan-bulan bahwa dia ingin bertemu denganmu, dan dia bilang dia orang yang Yan. Apa? Lalu mengapa tidak membiarkannya masuk?
Yang mulia, para penjaga yang menjaga gerbang semua tahu 40 pangeran sejak saat itu. Bajingan jelek itu bahkan tidak terlihat seperti jadi para penjaga mengusirnya setiap saat. Biarkan dia masuk. Segera setelah itu, monster jelek memasuki aula utama. Booster jelek ini jelas cacat, dan benar-benar jelek. Namun, Omi masih menilai dari matanya bahwa dia adalah Yan nakal. Yan, Omi akhirnya aku bertemu denganmu. Pria jelek itu berteriak, Omi, ini aku dianiaya oleh Yan Lin, tapi aku memiliki kehidupan yang hebat dan tidak mati. Tapi sayangnya, aku telah berubah menjadi monster jelek ini. Sejak kabar duelmu dengan Wang Qi menyebar, aku datang ke kota Wangjing, tetapi sayangnya, para penjaga bahkan tidak mengenal saya, dan meskipun saya tepat di luar istana, saya belum dapat melihat Anda. Ya Tuhan, itu benar-benar kamu, bagaimana bisa kamu? Yan Lin meracuni saya selamat dari keracunan, setelah itu seperti ini. Omi meraih bahu Yan Qiang dan tertawa, kamu tidak mati. Bagus, kupikir kamu sudah mati. Itu tidak benar, aku baru saja menyelidiki Yan Lin membunuhmu dan menangkap Yan Lin di sini, ayahmu secara pribadi menembaknya mati. Yan Qiang tercengang, tidak kebetulan sekali, Yan Lin baru saja ditembak mati. Yan Qiang, jangan khawatir, aku akan menyuruh Qi Sui Yun mengobatimu, dia akan mengobatimu begitu dia tiba. Jika tidak berhasil lagi, aku akan memperlakukanmu dengan seni penyembuhan, percayalah padaku. Yan dengan ceroboh menyeka air matanya karena kegembiraan. Di sebelahnya, Yan Long juga sangat tertekan. Dia baru saja menembak mati Yan Lin dan Yan ingin kembali hidup-hidup, tidak akan kembali selangkah lebih awal. Sepertinya Yan Lin juga benar-benar kembali beruntung, buruk keberuntungan. Omi memerintahkan untuk mengirim Qi Sui Yun untuk mendetoksifikasi Yan Qiang. Dia disebabkan oleh keracunan, lebih mungkin untuk menemukan Qi Sui Yun untuk menyembuhkannya. Hari-hari Omi di kota Wangjing telah diselesaikan. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Omi mencapai puncak alam persatuan setiap hari, dan selain berlatih seni bela diri, dia bersenang-senang dengan beberapa pacar. Sayangnya, fantasi Omi untuk melangkah ke puncak alam persatuan tertunda. Jenius yang tak terhitung jumlahnya berhenti di sini. Jika tidak akan hanya ada 29 puncak di seluruh dunia. Setiap puncak pembangkit tenaga listrik yang masuk pasti akan menjadi peristiwa yang sensasional bagi seluruh dunia, dan sejauh ini, dunia ini tidak memiliki siapapun yang melangkah ke puncak selama lebih dari 40 tahun. Selama 3 tahun terakhir, Omi juga telah menunggu kabar dari Mu Qianji, tapi sayangnya, tidak ada kabar dari Mu Qianji. Sebaliknya, dia mengetahui berita lain, Kaisar Lama Apgar telah meninggal. Omi menghela nafas dan berkata, pergi sepanjang jalan. Kaisar tua Apgar ini adalah salah satu dari 29 puncak. Omi memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya, yaitu, dia pernah melihatnya sebelumnya ketika dia melewati Apgar kekaisaran ini dalam perjalanan kembali ke kekaisaran Yan Huang setelah terbangun dari pulau yang sepi. Dengan cara ini, 29 puncak dunia menjadi 28 puncak. 1023. Sudah 3 tahun, dan terlepas dari penelitian saya yang berdedikasi, saya belum pernah menginjakan kaki di puncak, jadi bagaimana saya bisa melakukan itu? Omi merenung sendiri dengan tenang. Mungkin cara Omi salah. Island Lord sebelumnya pernah mengatakan bahwa untuk melangkah ke puncak, yang utama adalah resonansi pikiran. Meskipun Omi duduk di istana setiap hari dan punya banyak waktu, dia tidak mampu menciptakan resonansi spiritual. Omi memanggil semua orang. Omi, ada apa? Semua orang menatap Omi. Omi memandang semua orang dan berkata, aku meneleponmu hari ini untuk memberitahumu sesuatu. Kamu bilang, aku tidak bisa melangkah ke puncak, dan bahkan rasanya aku akan berhenti di level ini, perasaan yang membuatku takut. Pada saat ini, Yan Long sibuk berkata, Saudara Tang, meskipun Anda masih muda, Anda harus memperhatikannya. Jika Anda berhenti di tingkat ketiga kesempurnaan besar alam persatuan, maka tidak akan ada ruang untuk penghargaan. Di masa depan, seperti saya, berhenti di tingkat kedua, dan masih sampai sekarang. Anda harus memikirkan solusi dengan cepat. Aku memanggilmu hari ini, aku hanya ingin bertanya apakah kamu punya saran bagus. Tentu saja, jangan katakan kata-kata seperti pergi berpetualang. Pada tahap hidupku ini, petualangan tidak berguna, itu harus beresonansi. Di dalam pikiran, semua orang menggelengkan kepala, mereka belum mencapai tingkat kekuatan Omi, mereka tidak punya saran sama sekali. Hanya Yan Long yang berkata, Saudara Tang, kamu salah, kamu masih perlu berlatih, tetapi tidak dalam seni bela diri, tetapi dalam pikiran. Saudara Yan Long, maksudmu? Saudara Tang, Anda membutuhkan pengalaman spiritual. Petualangan spiritual. Bagaimana petualangan spiritual? Saya tidak tahu persisnya, tapi bagaimanapun, Anda melewati sesuatu yang menciptakan banyak perasaan spiritual, dan kemudian, mungkin Anda menerobos. Hal yang paling aku rindukan adalah aku tidak bisa selalu bersekolah di White Cloud High School. Jika itu dapat membantu Anda menerobos, mengapa tidak? Anda sekarang berada dalam posisi lemah lagi, dan perasaan lagi mungkin sangat mengejutkan. Jika tidak, melangkah ke puncak tidaklah mudah. Omi merenung dalam diam. Bagaimana dia bisa mengalami kelemahan sekarang karena dia begitu kuat? Tapi, satu hal yang benar tentang Yanron, mengalami kelemahan lagi mungkin benar-benar merupakan sentuhan spiritual yang berbeda. Fiuk, biarkan aku berpikir sejenak. Apa yang harus dipikirkan? Lupakan saja identitasmu, lupakan keterampilan seni bela dirimu, lupakan segalanya, dan alami kelemahan lagi. Aku berjanji, bahkan jika kamu tidak dapat melangkah ke puncak, itu akan banyak membantu, jika tidak itu tidak berguna.
bagi Anda untuk tinggal di kota Wangjing untuk waktu yang lama. Misalnya, saya sudah menjadi kaisar di kota Wangjing begitu lama, tetapi selain menikahi sekelompok gadis harem, saya belum meningkatkan apapun. Dao, ya, saudara Omi, Yanlong ada benarnya. Lupakan saja identitasmu, lupakan seni bela diri, lupakan segalanya, kami akan menunggumu kembali dengan lancar. Omi, coba saja, ini dianggap sebagai pengalaman spiritual, kita tinggal di kota Wangjing, jangan khawatir tentang itu. Semua orang membujuk Omi untuk melakukan petualangan spiritual. Baiklah, kalau begitu saya akan mendengarkan kalian. Mulai besok, saya akan melupakan identitas saya, keterampilan seni bela diri saya, melupakan semuanya, dan kembali ke nol. Semoga kamu sukses. Kalian semua pulang hari ini, mulai besok, lupakan aku. Bagus. Setelah semua orang pergi, Omi terus menghipnotis dirinya sendiri. Lupakan identitas Anda, lupakan keterampilan seni bela diri Anda, lupakan segalanya. Di tengah malam, Omi berjalan keluar dari istana, matanya tidak fokus, lalu berjalan menyusuri jalan. Keluar dari Lookout City, lalu ke gunung yang dalam. Lupakan siapa aku. Omi terus bergerak maju di gunung sendirian, mengikuti garis lurus mendaki gunung tinggi ketika dia bertemu mereka, berenang di atas danau ketika dia bertemu mereka. Singkatnya, terus-menerus menghadapi apapun yang dia temui, semua bergerak maju dalam garis lurus, tanpa jalan memutar, dan tidak pernah berhenti. Dengan cara ini, Omi berjalan dan berjalan selama 6 bulan. Selama 6 bulan ini, Omi tidak pernah berhenti. Dia sendiri tidak tahu kemana dia pergi. Pakaiannya tertiup angin dan hujan, dan rambutnya panjang seperti binatang. Pada saat itu, Omi berhenti, dan saat ini, dia sedang berdiri di jalan raya. Setelah 6 bulan berjalan, Omi sepertinya benar-benar lupa siapa dirinya. Di mana tempat ini? Siapa saya? Kenapa saya di sini? Don bergumam pada dirinya sendiri, merasa seolah-olah semuanya baru dan tidak terlihat. Dia benar-benar telah melupakan segalanya, tidak berpura-pura, tetapi sungguh. Karma. Saat itu, tiba-tiba sebuah mobil yang melaju kencang menabrak Omi dan membuat suara pengereman mendadak. Bang, meski remnya tajam, Omi tetap saja terlempar dari mobil. Dua wanita turun dari mobil, seperti anak sekolah. Ya Tuhan, aku menabrak seseorang. Kata salah satu wanita. Kakak, mengapa seorang pria tiba-tiba muncul entah dari mana? Saya tidak tahu. Jadi bagaimana sekarang? Pergi ke sana dan lihat apakah ada bensin yang tersisa. Aku tidak berani, kamu naik. Aku juga tidak berani. Kalau begitu hubungi polisi. Pada saat itu, Don yang pingsan bangkit, lalu melihat sekeliling dan melihat kedua wanita itu. Kedua wanita itu berteriak. Kakak, apakah itu berubah menjadi hantu? Jangan konyol, sepertinya tidak mati. Salah satu dari mereka yang dipanggil kakak sedang sibuk berjalan. Hei, apa kabar? Yang memanggil kakaknya bertanya, tetapi Don Omi kotor seperti pengemis yang menggali sampah. Omi menatap kakak cantik ini dengan bingung. Hei, pengemis kecil, apakah kamu baik-baik saja? Gadis lain dengan kelas yang lebih muda muncul. Rakyat. Itu sudah pengemis kecil, bukan pengemis kecil mengapa berpakaian seperti itu, dan sebenarnya di kilometer berkecepatan tinggi, dia tidak tahu bahayanya. Yang dipanggil suster berkata kepada Omi, siapa namamu? Don Omi menggelengkan kepalanya. Di mana saya dan bagaimana saya bisa berada di tempat ini? Omi telah sepenuhnya menghipnotis dirinya sendiri dan melupakan dirinya sendiri. Kecuali hari itu, ketika Omi menerobos dirinya sendiri, alam bawah sadarnya hanya akan memberitahunya siapa dia, tetapi pada saat itu akan menunjukkan bahwa Omi telah melangkah ke puncak. Jalan menuju puncak tidak begitu mudah untuk ditempuh. Kakak, dia tidak akan dibodohi, kan? Terserah, ayo keluarkan dia dari sini sebelum dia ditabrak mobil lain. Tapi, dia sangat kotor. Apa bedanya jika dia kotor? Skenario terburuknya adalah menukar mobilnya. Juga oke, bawa dia keluar dari sini. Omi dibantu masuk ke dalam sedan. 1024. Yang bernama Sister menyetir, yang bernama Ru duduk di kursi penumpang, dan Don Omi duduk di barisan belakang. Barisan belakang menatap mobil dengan bingung. Hei, kamu benar-benar tidak tahu siapa dirimu lagi, kan? Saya tidak tahu. Apakah kamu mengalami amnesia? Saya tidak tahu, tetapi pikiran saya mengatakan bahwa saya harus melupakan siapa saya. Pikiran. Bisakah pikiran berbicara? Akan. Dan apakah Anda tahu di mana keluarga itu tinggal? Saya tidak tahu. Jika Anda tidak tahu apa-apa, bagaimana kami bisa membantu Anda? Tidak perlu membantuku. Ya, aku akan memanggilmu spirit kalau begitu. Apapun. Roh kecil, namaku Zhang Jing, dan dia saudara perempuanku bernama Sun Xiaoru. Oh, kenapa nama belakangnya tidak sama? Oh, bukan saudara perempuan sejati. Dua keluarga kami sangat dekat, kami tumbuh bersama. Oh, roh kecil, mengapa kamu begitu kotor? Saya tidak tahu. Yang bilang, kok nggak tahu apa-apa, kalau ditanya amnesia, nggak amnesia. Ini benar-benar bukan amnesia. Lupakan saja, ayo kita bawa dia kembali ke kota dulu. Dalam perjalanan kembali ke kota, mulut Omi terus meneriakkan, lupakan identitas, lupakan segalanya, siapa saya? Kedua gadis itu dibuat bingung oleh Omi, orang aneh macam apa? Turun dari jalan raya, mereka kembali ke kota. Tentu saja Omi tidak mengenal kota ini. Roh kecil, sekarang kita berada di kota, kemana kamu akan pergi? Saya tidak tahu. Kamu benar-benar tidak ingat apa-apa. Saya tidak tahu. Apa yang harus kita lakukan, saudari? Bukannya dia sengaja mencoba mengandalkan kita.
Ketika Zhang Jing mendengar ini, dia mengeluarkan segepok uang $100 dari dompetnya dan berkata, ambil ini, lebih dari 10.000, itu cukup bagimu untuk hidup sebentar. Ini uang. Alam bawah sadar Omi memberitahunya bahwa itu adalah uang, tapi alam bawah sadar lupa identitasnya. Alam bawah sadar benar-benar hal yang aneh. Ya, ambillah. Oh, terima kasih. Omi mengambilnya. Kemudian, Zhang Jing dan Xiao Ro pergi dengan mobil mereka. Omi berdiri di jalan. Perasaan Omi saat ini agak seperti ketika dia pertama kali menyeberang ke kota Linjiang. Dia tidak tahu apa-apa tentang kota modern ini. Pikiran bawah sadar Omi telah membawanya kembali ke keadaan ini, dan mungkin ini adalah pikiran di mana semuanya menjadi nol, dan ketika dia memiliki wawasan, dia akan membuat terobosan. Pada saat ini, Zhang Jing, yang baru saja pergi, memundurkan mobilnya lagi. Zhang Jing memandang Omi dan berkata tanpa daya, lupakan saja, masuk. Hei, kalian kembali lagi, kata Omi. Tepat setelah Zhang Jing mengemudikan mobil, dia melihat di kaca spion bahwa Omi sedang berdiri di jalan dengan segepok uang di tangannya, linglung dan kemudian kesal, jadi dia memundurkan mobilnya kembali. Masuk. Omi masuk ke mobil dan tampak seolah-olah berada di bawah kekuasaan orang lain, lalu melihat keluar dengan membabi buta. Mobil melaju ke sebuah villa. Ayo turun. Di mana ini? Ini adalah rumah saya. Rumahmu ah. Kamu bisa tinggal di rumahku dulu. Jangan khawatir, hanya aku dan Ru yang tinggal di rumahku. Pengurus rumah kadang-kadang datang dan orang tuaku jarang tinggal di rumahku. Oh terima kasih. Omi dengan sopan memasuki ruang tamu. Ru itu mengerutkan kening. Kakak, kamu terlalu baik. Lihat dia masuk tanpa sopan santun sama sekali. Kamu benar-benar akan membiarkan pria asing, dan asal tidak diketahui, tinggal di villa kami ah. Tapi apa boleh buat, aku hanya membiarkan dia tinggal di rumah karena aku melihatnya terlihat kesepian dan tak berdaya, dan dia tidak terlihat seperti orang jahat bagiku. Lupakan saja, lebih baik selalu waspada. Omong-omong, kita pergi ke sekolah besok, apa yang akan kamu atur untuknya? Biarkan dia tinggal sendirian di villa kita. Aku tidak tahu, mari kita bicarakan besok. Berjalan ke ruang tamu, Omi sedang duduk di sofa, menyentuh sofa kulit seolah-olah dia belum pernah melihatnya. Roh kecil, aku harus membuat kesepakatan denganmu sekarang. Kamu tinggal di rumahku untuk saat ini. Kamu harus mengikuti aturan. Kamu tidak boleh naik ke atas, kamu hanya bisa tidur di kamar di lantai bawah. Dan kamu tidak pernah diizinkan untuk memiliki pikiran buruk tentang kami. Jika tidak, saya harus menendang Anda keluar. Omi tersenyum, jangan khawatir, aku tidak tertarik pada kalian. Orang yang depresi bernama Xiao Ro berkata, hei, kamu tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu. Rasanya sangat menyakitkan untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Kamu adalah orang yang tidak tertarik pada kami. Saya tidak tahu itu terlalu menyakitkan. Omi menyentuh kepalanya, tapi aku benar-benar tidak tertarik pada kalian. Anda, lupakan saja. Zhang Jing sibuk menghentikan Ru. Mereka adalah dua wanita cantik besar. Tidak tertarik pada satu. Rasanya seperti menyakiti harga diri mereka. Tetapi, mereka takut bahwa mereka benar-benar tertarik pada mereka. Pada saat ini, di kota Wangjing yang jauh, Xiao Meng dan yang lainnya sedang duduk bersama, memegang insang mereka. Aduh, sudah setengah tahun. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara Umi sekarang. Apakah pengalaman spiritualnya belum berakhir? Omong kosong, pasti tidak. Jika sudah berakhir, maka dia pasti kembali. Xiao Meng, mengapa kamu tidak menggunakan teknik peretasanmu dan mencari elemennya? Tidak, kakak Umi sedang dalam petualangan spiritual. Mungkin dia sudah secara tidak sadar melupakan dirinya sendiri. Akan buruk jika kita gegabah mengganggu alam bawah sadarnya. Ya, mari kita tunggu dia perlahan. Aku yakin dia akan berhasil paling banyak dalam setahun. Di beberapa kota yang jauh, Omi berbaring di kamar di lantai bawah dan mandi. Setelah itu, Omi menyisir rambutnya, yang sekarang sudah panjang, dan tentu saja, mengganti pakaiannya, yang disediakan oleh Zhang Jing. Kemudian, Omi keluar dari kamar. Wow, kakak, lihat. Yang dipanggil Ru menunjuk Omi dan terkejut. Zhang Jing juga tercengang saat melihat Omi. Karena, setelah Omi dibersihkan, dia tidak lagi terlihat seperti pengemis kecil. Dia sangat tampan dan berambut panjang, yang sangat retro dan destruktif. Hei, pengemis kecil, aku tidak menyangka kamu cukup tampan. Omi tersenyum dan berkata, terima kasih. Zhang Jing juga merasakan suasana yang sedikit berbeda. Sebelum Omi sebagai pengemis kecil, suasananya tidak sama. Sekarang Omi tiba-tiba kodok berubah menjadi seorang pangeran, sehingga ketiga orang itu sedikit kesepian pria dan wanita. Besok kita pergi ke sekolah. Bagaimana rencanamu mengatur pengemis kecil itu ah? Aku belum memikirkannya. Little Ruhehe tersenyum, kakak pengemis kecil itu sangat tampan. Bagaimana kalau kita membawanya ke sekolah dan kemudian menggunakannya sebagai tameng untukmu? Jadi lalat-lalat menyebalkan di sekolah itu tidak akan datang mengganggumu. Apa ide jelekmu ini? Kenapa kamu tidak membiarkan dia menjadi tameng untukmu? Kak, aku tidak memiliki pelamar sebanyak yang kamu lakukan. Selain itu, dengan kecantikanku, orang tidak percaya bahwa aku akan jatuh cinta padanya. 1025. Ayolah, maksudmu kau lebih cantik dariku bukan? Kak, jangan gelitik aku, maafkan aku. Keduanya mengabaikan Omi dan membuat keributan di sofa. Mereka berdua mengenakan rok pendek, dan kadang-kadang mereka secara tidak sengaja mengekspos bagian dalam kecil mereka. Jika disembunyikan, itu benar-benar membuat hidung orang berdarah lurus. Omi mengingatkan, dua wanita, celana dalammu terlihat. Keduanya menjerit dan bergegas berdiri. Pengemis kecil, kamu.
Omi tersenyum, jangan salah paham, aku tidak punya pikiran jahat tentangmu, aku hanya mengingatkanmu agar kamu tidak dipandang. Jangan datang, ini tidak seperti ada orang lain di sini selain kamu, siapa lagi yang akan melihatnya selain kamu? Omi menunjuk Mastiff di puncak tangga dan berkata, anjing ini baru saja menatapmu. Si Mastiff bahkan tidak mengenali anjing itu. Xiao Rou segera memerintahkan Mastiff itu dan memerintahkan, Zuang besar, lihat pengemis kecil itu sedikit dan lihat apakah dia masih berani menatap matanya secara acak. Mata Mastiff Tibet itu menatap Omi, penuh kewaspadaan, lalu mundur saat dia melakukannya. Xiao Rou dan Zhang Jing keduanya tampak bingung dan berkata, Zuang besar, ada apa denganmu hari ini? Aku menyuruhmu untuk memberinya sedikit pelajaran, kamu tidak mendengarkan ah. Omi memandang Mastiff Tibet dan berkata, kemarilah. Mastiff Tibet mendekati Omi dengan waspada, seolah tidak berani melawan perintah Omi. Omi menyentuh Tibetan Mastiff dan tersenyum, belum pernah melihat anjing sebesar itu sebelumnya, ya, menarik. Xiao Rou tercengang dan berteriak, hei, Dajang, aku sudah menyuruhmu untuk memberinya sedikit pertunjukan yang tidak kamu ketahui ah. Omi menepuk kepala Tibetan Mastiff dan berkata, keluar dan jaga pintunya. Mastiff Tibet berlari ke pintu dengan panik. Ini, Kak, lihat ini, Dajang bahkan tidak mendengarkanku lagi, mengapa ini terjadi? Entahlah, yang kuat sepertinya takut dengan roh kecil. Pengemis kecil, apakah kamu melakukan sesuatu pada Bigger? Nona tidak, terima kasih telah menerima saya menghargainya. Jika ada yang bisa saya bantu, saya akan membantu. Dao, apakah kamu tahu seni bela diri? Seni bela diri? Entahlah, Omi menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu coba meninju meja. Oh, Omi berjalan di samping meja kopi, yang terbuat dari papan setebal lebih dari 10 cm, kayu solid murni, harganya tidak boleh rendah, dan ada banyak pola yang diukir di sisinya. Bang, Omi mengepalkan tinjunya ke meja kopi. Meja kopi hancur oleh tinju Omi. Ah, Zhang Jing dan Xiao Rou sama-sama terkejut, begitu banyak kekuatan. Kenapa kamu begitu kuat? Aku tidak tahu. Monster macam apa kamu? Tidak heran pria besar itu takut padamu. Aku tidak tahu. Omi menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, Ruhehe tertawa, kakak, kami telah menemukan harta karun. Apa itu? Tak, pengemis kecil itu sangat kuat. Mari kita bawa dia ke sekolah besok, biarkan dia menjadi tamengmu dan lihat apakah orang-orang itu masih berani melecehkanmu. Itu tidak baik. Apa yang buruk tentang itu? Pengemis kecil, kami sangat baik padamu, maukah kamu menjadi tameng adikku? Don bertanya, apa artinya menjadi perisai? Kaulah yang menyamar sebagai pacar kakak perempuanku, agar laki-laki lain tidak berani melecehkan adikku. Omi berkata, tapi, aku tidak tertarik pada adikmu, jadi bagaimana aku bisa menjadi pacarnya? Little Ru menatap, hei, kata-kata. Zhang Jing juga malu, sibuk berkata, Ru kecil, kamu tahu bahwa roh kecil dia tidak normal, mengapa kamu masih banyak berbicara dengannya? Little Ru tersenyum, pengemis kecil, karena kamu tidak tertarik pada saudara perempuanku, maka kamu bisa menjadi tamengku. Omi berkata, kalau begitu, aku lebih baik menjadi tameng kakakmu. Pengemis kecil, kamu. Ru kecil sangat marah sehingga dia ingin melompat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Omi bangun. Alam bawah sadar Omi membuatnya bangun untuk olahraga pagi. Jadi, Omi perlahan-lahan berlatih di taman di pagi hari, tetapi gerakan yang dia latih sangat lambat, seperti bermain taiji, tetapi itu bukan taiji besar. Omi tidak tahu gerakan apapun, itu semua bawah sadar. Pengemis kecil, ini masih pagi, oke, sarapan diantar. Setelah sarapan, ikut kami ke sekolah, kamu akan menjadi tameng adikku mulai sekarang. Bagus. Setelah sarapan, Omi masuk ke dalam mobil. Zhang Jing tidak berdaya, dia tidak menginginkan perisai, itu semua karena Ruo harus melakukannya. Dia harus mengantar Omi ke sekolah bersamanya. Omi duduk di dalam mobil, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Secara tidak sadar adalah semacam mengikuti arus perasaan, mengikuti perkembangan alam, dan Omi selalu merasa, semua ini adalah deja vu, seolah-olah pernah mengalami hal serupa. Pikiran Omi, dalam keadaan deja vu, secara bertahap mengalami beberapa perubahan. Tak lama kemudian, sudah waktunya untuk tiba di sekolah. Ternyata itu adalah tempat yang disebut Sekolah Menengah Yunsi. Ketika di pintu masuk sekolah cepat, Ru sibuk berkata, kakak, hentikan mobilnya. Untuk apa? Zhang Jing menghentikan mobil. Dao Kak, siapa anak laki-laki yang kamu lihat berjalan di pintu masuk sekolah? Omong kosong, Song Ze, Little Ru, apa yang kamu inginkan? Xiao Ru tersenyum tipis dan berkata kepada Omi, pengemis kecil, apakah kamu melihat anak laki-laki yang berjalan di pintu masuk sekolah? Lihat, namanya Song Chul, dia salah satu pengganggu yang sering mengganggu adikku. Sekarang tunjukkan keberanianmu dan tunjukkan pada kakakku jika aku salah dalam merekomendasikanmu menjadi tamengnya. Oh, bagus. Omi tidak terlalu memikirkannya, semuanya berjalan sesuai arus turun dari mobil dan menuju pria Song Ze itu. Song Ze adalah salah satu pengganggu sekolah, mengamuk di sekitar sekolah, dan bahkan salah satu pengejar Zhang Jing. Omi berjalan ke belakang Song Ze, tidak mengatakan apa-apa, dan tiba-tiba menendang pantat Song Ze. Bang! Song Ze segera menerjang ke depan, seolah-olah seekor anjing ganas sedang mengunyah kotoran. Siapa itu? Lagu Z terbakar. Namun, sebelum dia bisa memanjat, tiba-tiba, Song Chul merasakan lehernya terangkat. Song Chul tidak bisa kembali, tidak tahu siapa yang tergantung di belakangnya. Rumput, siapa yang tergantung di belakangku? Teriak Song Chul. Omi berkata, jangan ganggu Zhang Jing di masa depan. Rumput brengsek, lepaskan aku.
Sepertinya kamu sudah mati tanpa penyesalan. Apakah aku mengubahmu? Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan menebasmu. Bang, Omi memukul bagian belakang kepala Songze. Songze langsung pingsan. Omi melemparkannya ke tanah dan kembali ke mobil. Zhang Jing takut menyebabkan penonton dan pergi ke tempat parkir dengan panik. Ikuti tesnya, Kak. Kamu melihatnya, pengemis kecil itu sangat galak. Apakah Songze akan dibunuh? 1026. Lebih baik jika kamu membunuhnya. Roh kecil tidak memukulnya dengan ringan, dan kamu mendorongnya untuk memukul seseorang. Kamu dalam masalah besar. Omi berkata, jangan khawatir, saya tidak akan membunuh siapapun, saya hanya memberinya pelajaran. Kamu dengar itu, Kak. Sekarang kamu berterima kasih padaku. Dengan perisai seperti itu di masa depan, mari kita lihat siapa yang masih berani melecehkanmu. Omi datang ke ruang kelas pengemis kecil. Kamu akan duduk di ujung di mana tidak ada yang duduk. Oh, Omi duduk di kursi kosong itu, dan dalam benaknya, selalu ada perasaan deja vu yang kuat. Pikiran Omi seperti bunga mekar yang berubah sedikit demi sedikit. Guru datang ke kelas dan menanyakan siapa Omi, pendatang baru yang belum melalui prosedur penerimaan, dan guru tidak terlalu peduli. Ketika kelas sedang berlangsung, seorang siswa tiba-tiba masuk ke pintu. Siswa ini memiliki tato naga di lengannya dan 2 pengikut bersamanya. Siswa itu meminta guru untuk berhenti mengajar, dan guru itu cukup baik untuk berhenti. Seluruh kelas gemetar ketakutan. Pada saat ini, Omi, yang duduk di ujung kelas merasakan jiwanya jernih. Seolah-olah ada sesuatu yang tersumbat di hati, tetapi pada saat ini tiba-tiba bergegas pergi. Pengganggu sekolah dengan tato naga yang dilihat Omi, sejenak memikirkan saat-saat dia berada di sekolah menengah Baiyun. Kemudian, tiba-tiba, pikiran mengalir bebas. Perasaan asli deja vu tiba-tiba dipasangkan dengan kenyataan antara virtual dan nyata, memberikan perubahan yang kuat pada pikirannya. Virtual dan nyata, Omi sepertinya telah menyadari sesuatu. Jadi, pada saat ini, seluruh alam bawah sadar Omi dibebaskan. Dia tahu bahwa namanya adalah Omi, bahwa dia adalah Kaisar Kota Wangjing. Selain itu, Omi melangkah ke puncak alam persatuan dalam sekejap. Itu benar, Omi melangkah ke puncak, menjadi puncak ke-29 di dunia ini. Ini pasti akan menjadi sesuatu yang akan membuat sensasi orang-orang kuat di seluruh dunia. Sayangnya, saat ini seseorang yang menjadi sensasi di seluruh dunia berada di kelas yang lemah. Dalam hati Omi senang, dia akhirnya menyelesaikan pelatihan spiritualnya dan melangkah ke puncak. Namun, pada saat ini, anak laki-laki bertato, yang berdiri di podium, berkata, siapa yang baru saja memukuli Songze? Siapa pacar Jen? Tolong berdiri secara otomatis. Semua orang melihat ke arah Omi. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak. Setelah sepenuhnya membebaskan alam bawah sadarnya dan mengetahui identitasnya, seluruh esensi Omi berbeda. Omi memandang pengganggu sekolah ini dan merasa seperti Tuhan sedang melihat ke surga, merasa bahwa dia sangat kecil. Pengganggu sekolah itu menamparkan meja podium. Bagus kamu pacar Zhang Jing. Omi memandang Zhang Jing, yang sekarang tersipu dan menundukkan kepalanya. Xiao Rou sibuk berkata, ya, dia adalah pacar saudara perempuan saya, Wang Renghua. Jangan datang untuk mengganggu saudara perempuan saya di masa depan, kecuali Anda lebih baik daripada saudara ipar saya. Saudara ipar? Ya, kakakku sangat senang dengannya, jadi aku juga akan memanggilnya kakak ipar lah. Bertele-tele lah, mari kita lakukan dengan kakak iparku. Ru bertingkah seperti tidak ada yang terjadi. Cukup besar, dan juga tampak seperti sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Benar saja, si pengganggu sekolah itu marah, menatap Omi dan berkata, "Nak, apakah kamu tahu siapa aku?" Omi hehehe, dia adalah salah satu dari 29 puncak dunia, tapi dia sebenarnya diancam oleh seorang siswa SMA yang lemah, tidak ada yang akan percaya rumor itu. Tapi Omi sedang dalam suasana hati yang baik, mau bermain bersama pengganggu sekolah ini, dan juga nostalgia untuk perasaan saat itu, yang membiarkannya melangkah ke puncak. Dia dalam suasana hati yang baik. Aku tidak tertarik untuk mengetahui siapa dirimu. Nak, sepertinya Zhang Jing tidak memberitahumu. Aku Wang Renghua, ahli nomor 1 SMA Yunxi, juga pengganggu sekolah nomor 1. Dalam kompetisi seni bela diri siswa SMA Kota Yunxi, aku mengambil 3 besar. Apa-apaan kamu, merebut wanita dariku. Sekarang aku perintahkan kamu, segera tersesat. Hahaha, perasaan yang baik ah, ya itu benar, itulah yang saya rasakan saat itu. Sekali lagi untuk mengalami perasaan saat itu, bagus. Omi tersenyum acuh tak acuh, berbicara pada dirinya sendiri. Bang, Wang Renhua menamparkan meja dan berteriak, tidak ada kata-kata lagi. Omi berjalan menuju podium. Mereka berdua saling berhadapan. Mata menatap mata, hidung bergesekan dengan hidung. Hampir seperti akan menyentuh hidung. Orang mengira mereka sedang berkonfrontasi hebat. Mengira mereka sedang menunjukkan pertunjukan yang bagus. Tapi, tiba-tiba, Omi meninju perut Wang Renhua. Ah, Wang Renhua menjerit dan jatuh di bawah meja podium dengan perut tertutup. Hahaha, Omi tertawa. Tawa Omi bukanlah tawa kemenangan, melainkan tawa penuh kenangan. Sekarang ketika dia ingat saat dia di SMA Awan Putih, ketika dia menjadi penjahat nomor 1, itu cukup menarik, tetapi tentu saja, yang utama adalah dia dalam suasana hati yang baik, dan jika dia tidak melakukannya, melangkah ke puncak itu mungkin tidak akan menyenangkan. Omi menendang kakinya, menendang Wang Renghua ke pintu. Wow, seluruh kelas tercengang, itu terlalu luar biasa. Bahkan Xiao Rou dan Zhang Jing terkejut, Omi telah menzalimi ahli pertama begitu banyak tanpa kemampuan sedikit pun untuk melawan. Omi berkata kepada guru itu, "Guru, kamu bisa masuk ke kelas sekarang." Bagus.
Omi menutup pintu kelas dan membiarkan Wang Renghua berguling kesakitan di lorong, lalu guru kelas memulai pelajaran. Setelah 10 menit kesakitan, Wang Renghua berhenti sakit tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk memasuki kelas lagi. Cek, siapa dia dan mengapa dia begitu kuat? Sepertinya saya perlu mengundang Li Jinmin dari sekolah menengah sebelah, yang merupakan pakar siswa terkuat di kota. Wang Renghua berjalan pergi. Omi duduk tersenyum di kelasnya, menyaksikan guru berceramah, cukup menarik. Tentu saja, Wang Renghua akan mengundang pakar siswa nomor 1 kota. Omi mungkin sedang tidak ingin bermain dengan mereka. Omi telah melangkah ke puncak, dan dapat mengakhiri pengalaman spiritual ini kapan saja dan kembali ke kota Wangjing. Terlebih lagi, tidak ada gunanya Omi berpura-pura bersaing dengan orang-orang ini. Namun, Omi berterima kasih kepada Zhang Jing dan Xiaoru. Mereka baik hati, terutama Zhang Jing, dan Xiaoru sedikit nakal dan suka bermain. Namun, Omi tetap akan menyelesaikan pelajaran ini. Tidak, ini dia pelajaran hari ini. Omi harus menyelesaikannya. Setelah itu, saya khawatir saya tidak akan pernah kembali ke kampus lagi. Fakta bahwa Wang Renghua dipukuli oleh Omi segera menyebar ke seluruh sekolah, dan tidak ada yang terkejut. Tidak ada yang terkejut. Siapa yang bisa mengalahkan ahli nomor 1 di sekolah menengah Yunxi? Pada saat ini, Wang Renghua yang tertekan, telah pergi ke sekolah berikutnya, untuk mencari siswa bernama Li Jinmin. Berbicara tentang Li Jinmin ini, dia adalah selebritas kota karena dia adalah pakar siswa nomor 1 di kota. Saya mendengar, telah mencapai alam pintu luar, kakeknya, bahkan lebih dari 10 ahli kota peringkat 3. Saya mendengar, kakeknya telah mencapai tingkat pintu dalam. Singkatnya, Li Jinmin di mata semua orang, sangat bullis bahkan orang tua Zhang Jing tidak mampu untuk memprovokasi. 1027. Omi menyelesaikan 2 kelas di kelasnya, dan setelah kelas berakhir, semua orang berkumpul. Anda menakjubkan. Apakah kamu benar-benar pacar Zhang Jing? Kamu terlalu senang, tapi Zhang Jing adalah salah satu dari 2 bunga utama di sekolah kami. Omi tersenyum, benarkah? 2 gadis universitas bagaimana dengan yang satunya? Yang lain kamu juga tahu. Pada saat itu, Luo datang dan berkata dengan agak malu. Yang saya kenal juga, saya rasa saya tidak tahu. Dao, pikirkan lagi, selain adikku, kecantikan mana lagi yang kamu tahu? Omi menggaruk kepalanya dengan bingung dan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Pengemis kecil, aku membencimu. Gigi Ru kecil gatal karena marah. Wanita cantik seperti itu ditempatkan di depannya. Bisakah dia benar-benar tidak melihatnya? Semuanya sudah sampai pada titik ini. Pada saat itu, seseorang di sebelahnya berkata, bunga sekolah yang lain, itu Rula. Oh sial tidak. Ru menyeringai bangga, terkejut bukan? Ya, kaget bahkan kamu adalah bunga sekolah. Ah, kak, dia menindasku. Xiaoro meraung. Zhang Jing datang dengan wajah memerah dan berkata, Ro kecil, berhenti menggertak Ru kecil. Mata Zhang Jing sekarang menatap Omi sedikit berbeda. Jika dia hanya memikirkan Omi sebagai tameng sebelumnya, maka dia tidak bisa tidak mengasosiasikan Omi dengan seorang pria dan wanita sekarang. Xiaoro tertekan. Kak, tidak apa-apa, dia tidak bisa melihat bahwa aku adalah bunga sekolah, tetapi dia sebenarnya terkejut bahwa aku dapat dianggap sebagai bunga sekolah. Kak, lihat dia, ini terlalu tidak sopan, aku tidak akan pernah mengabaikannya lagi. Saya sangat menyesal merekomendasikan dia untuk menjadi teman blog Anda. Xiaoro sangat terkejut sehingga dia hampir mengatakan perisai. Jika kelas tahu bahwa Omi adalah perisai, saudara perempuannya pasti akan malu. Seorang siswa bertanya, Ru, apa artinya memblokir teman? Itu artinya pacar. Pacar kampung halamanku disebut teman blok. Oh, jadi kamulah yang memperkenalkan Zhang Jing kepada pacar yang begitu hebat. Lalu mengapa kamu tidak menyimpannya untuk dirimu sendiri sebagai pacar? Xiaoro tiba-tiba punya ide cerdas dan menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Hehe tertawa, awalnya dia memang ingin menjadi pacarku, tapi sayangnya aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Aku benar-benar lelah direcoki olehnya. Jadi aku untuk memperkenalkan saudara perempuan saya kepadanya. Saya tidak berpikir saudara perempuan saya benar-benar memiliki mata yang buruk untuknya. Jadi begitulah. Omi terdiam, tapi Ru ini cukup lucu. Setelah sekian lama berada jauh dari kampus SMA, Omi sangat ingin merasakan pengalaman kehidupan SMA yang menyenangkan lagi. Omi tidak mau repot-repot menjelaskan, karena sudah membuntutinya sebelumnya secara default. Saat itu, seorang siswa dari luar masuk dan sibuk berkata, Zhang Jing, itu buruk. Seorang teman saya memberitahu saya bahwa Wang Renghua pergi ke sekolah menengah sebelah, sepertinya dia mencari Li Jinmin. Ah, mencari Li Jinmin untuk apa juga? Murid itu berkata, teman saya mengatakan bahwa Wang Renghua sangat kesal dengan pemukulan pacar Zhang Jing, mencari Li Jinmin untuk membalas dendam atas namanya secara tidak langsung. Kelas tiba-tiba meledak. Omi agak bingung, sampai meledak. Namun, Omi sepertinya sudah melupakan kekuatan dan identitasnya. Orang lain tidak tahu identitasnya, tentu akan meledak. Omi bertanya, ada apa, dan siapa Li Jinmin? Seorang siswa berkata, Li Jinmin kamu bahkan tidak tahu dia dari sekolah menengah sebelah, dikenal sebagai raja siswa, ahli siswa terkuat, pernah dalam kompetisi seni bela diri siswa sekolah menengah kota Yunxi, memenangkan tempat pertama. Dan, saya mendengar bahwa dia telah melangkah ke yang legendaris, apa-apa, pintu luar, kan, pintu luar. Tes pintu luar, bro, ini adalah seseorang yang melatih keterampilan seni bela dirinya di luar dunia. Pintu luar, Omi mengerutkan kening, tentu saja Omi mengerutkan kening karena pintu luar sangat rendah. Namun, ketika orang lain melihatnya, mereka mengira Omi belum mengerti apa itu pintu luar. Lagi pula, di kota kecil di bawah ini, berapa banyak orang yang mengerti apa itu pintu luar?
Benar, saya mendengar bahwa ketika Anda berlatih seni bela diri secara ekstrim, Anda dapat berlatih alam. Tes-tes itu terlalu menakutkan. Hahaha. Omi melihat bocah itu berpikir bahwa itu menakutkan, ekspresi itu terasa enak untuk ditertawakan. Pintu luar, untuk Omi, yang berada di puncak benar-benar terlalu malu untuk mengatakannya. Zhang Jing sibuk berkata, "Roh kecil, mengapa kamu tidak pulang saja dan jangan menjadi teman blogku?" Omi berkata tanpa berkata-kata, "Jangan khawatir, biarlah raja pelajar itu datang." Pada saat ini, guru datang ke kelas, dan semua orang kembali ke tempat duduk mereka. Saat ini, di SMA sebelah, Wang Renghua sedang berdiri di tangga. Tak lama kemudian, seorang anak laki-laki keren datang dan bertanya, "Wang Renghua, mengapa kamu mencariku?" Wang Renghua sedang merokok dan meludahkan cincin asap dan berkata, "Li Jinmin, saya ingin meminta Anda untuk datang ke sekolah saya." "Untuk apa?" Bajingan tiba-tiba muncul entah dari mana di sekolahku. Keterampilan seni bela dirinya sangat tinggi, bahkan aku tidak cocok. Aku ingin mengundangmu untuk pergi ke sana dan bermain beberapa pertandingan dengannya. Li Jinmin mendengus tidak tertarik. "Hei, Li Jinmin, kamu adalah raja siswa, dan kamu bahkan tidak tertarik untuk tampil sebagai orang yang bahkan tidak cocok untukku. Sakit, apakah kamu kuat? Ada banyak orang yang bukan lawanmu, apakah aku harus melawan mereka semua? Aku akan pergi." "Kim In Lee, tidakkah kamu takut bahwa pria di sekolahku lebih baik darimu?" Apakah menurutmu aku ahli siswa terkuat yang diambil? Jika ada yang tidak menerima gelarku ini, tentu saja mereka akan datang kepadaku sejak lama. Kamu, Li Jinmin, beri aku wajah." "Oke, aku tidak punya wajah untuk kembali sekarang. Kamu ikut denganku ke sekolahku dan kemudian bantu aku memukuli orang itu. Anggap aku memohon padamu, kalau tidak aku benar-benar tidak punya apa-apa. Menghadap untuk kembali. Bukan urusanku jika kamu tidak punya wajah untuk kembali. Apakah aku mengenalmu dengan baik? Apakah kamu pikir hanya karena kamu ahli nomor 1 di Yunxi High School, kamu pikir kamu bisa menyamaiku? Ya, saya bahkan tidak menganggap Anda sebagai lawan saya. Dan keterampilan seni bela diri saya sama sekali bukan sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Untuk menyamai saya, Li Jinmin. Kecuali dia lawan saya, Anda apakah lawan saya? Kamu. Li Jinmin berbalik dan berjalan pergi. Sangat bangga, jenius biasanya bangga. Bawahan Wang Renhua berkata, "Saudara Hua, Li Jinmin sangat bangga. Saya pikir, Anda semua adalah ahli nomor 1 di sekolah Anda masing-masing. Dia setidaknya akan memberi Anda wajah, tetapi saya tidak berharap dia tidak akan melakukannya." "Memberimu wajah sama sekali. Apa sekarang? Sekolah kami pasti sudah menyebarkan berita bahwa kamu ditinju oleh pacar Zhang Jing sebentar." Li Jinmin, kamu meremehkanku kan? Jangan bergerak ya. Nah, otak Wang Renghua ku lebih baik dari milikmu. Aku punya banyak cara untuk membuatmu membuat pindah. Saudara Hua, bagaimana Anda akan membuat Li Jinmin bergerak? 1028. Bukankah Li Jinmin punya pacar bunga sekolah? Ya, satu-satunya bunga sekolah di sekolah menengah mereka adalah pacar Li Jinmin. Ku dengar, dia mencintai Li Jinmin. Bagaimanapun juga, Li Jinmin sangat jenius. Itu adalah wanita yang disukai semua wanita. Wang Renhua mendengus, "Tuliskan aku surat cinta untuk pacar Li Jinmin segera." Ditandatangani oleh, sial, bahkan belum tahu siapa nama bajingan itu. Saudara Hua, ini tidak masalah. Pikir surat cinta itu mengatakan dia memukulmu dengan satu pukulan. Dia akan tahu siapa itu. Oke, mulailah menulis cinta. Omi duduk di kelas. "Sekarang aku sudah melangkah ke puncak, haruskah aku pergi? Tetapi jika Anda menghitung 6 bulan melupakan diri saya sendiri, petualangan spiritual saya baru saja dimulai, dan sudah berakhir. Hanya masalah waktu, siapa yang membiarkan saya menerobos ke puncak begitu cepat? Kalau begitu mari kita pergi setelah hari ini. Sekolah keluar pada siang hari. Ingat URL Kansu 8net. Roh, ayo pergi makan malam." Bagus. Omi mengikuti 2 gadis sekolah untuk makan malam. Pada saat ini, di SMA sebelah, seorang wanita cantik berjalan ke arah Li Jinmin. Si cantik berkata, "Jinmin, aku menerima surat cinta, yang mengatakan bahwa seseorang dari SMA sebelah mengirimnya tanpa menandatanganinya. Aku tidak tahu siapa itu." Siapa yang tidak mau berkeliaran dan berani menjemput wanitaku? "Jinmin, jangan marah padaku, kamu tahu kamu sangat baik, aku akan selalu mencintaimu. Tidak ada yang bisa menggantikanmu di hatiku." "Di mana suratnya? Aku sudah terbakar." Jangan beritahu aku siapa itu." Surat itu ditulis oleh Wang Renghua, tetapi dia tidak tahu nama Omi, jadi dia tidak menandatanganinya, tetapi dia mengungkapkan dalam surat itu bahwa dia telah meninju Wang Renghua agar pihak lain dapat menebak siapa itu. Dia tidak menandatangani namanya, tetapi dia mengatakan dalam suratnya bahwa dia meninju Wang Renghua, jadi dia ingin aku menjadi kekasihnya. Tubuh Li Jinmin bergetar, dan dia sibuk berkata, "Katakan lagi, siapa yang dia ledakkan dengan satu pukulan?" Wang Renghua. Li Jinmin tiba-tiba teringat pada pagi hari ketika Wang Renghua datang menemuinya untuk memberi pelajaran kepada seseorang. "Oke, aku tahu siapa yang menulis surat itu." "Siapa itu?" "Di pagi hari Wang Renghua datang menemui saya, mengatakan bahwa dia dipukuli oleh seorang pria yang datang entah dari mana. Dia malu untuk kembali dan ingin saya memberi pelajaran kepada pria itu." Maksudmu surat cinta yang ditulis oleh pria yang memukuli Wang Renghua kepadaku? Atau yang lain? Meskipun dia tidak menandatangani namanya, cukup jelas siapa itu. "Ya, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Li Jinmin menggertakkan giginya, omong kosong. "Tentu saja, tangani dia, cucu bajingan. Berani menjemput gadisku. Jinmin, ayo makan dulu."
Jangan makan, aku akan pergi dan memotongnya hidup-hidup sekarang. Jinmin, jangan impulsif, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Seperti dia dijebak, seperti dia memiliki rahasia yang tak terkatakan. Aduh, aku benar-benar tidak bisa mengada-ada. Jinmin, ayo kita pergi bersama. Pergi. Omi, Zhang Jing, dan Xiao Rou sedang makan di kafetaria. Saat itu, radio sekolah berbunyi. Maaf mengganggu, kalian semua dari Cloud Creek High School. Lee Jinmin dari SMA sebelahku. Mendengar siaran itu, seluruh anak-anak SMA Yunsi tercengang. Wah, idolaku, Jinmin opaku, datang ke sekolah kita. Pada saat ini di kafetaria, banyak siswa yang bersemangat dan berteriak, Jinmin Smilda, aku mencintaimu. Selanjutnya, Lee Jinmin di radio dengan sungguh-sungguh berkata, anak-anak yang terkasih, saya sekarang dengan sungguh-sungguh mengatakan satu hal, pagi ini ada seseorang di sekolah Anda yang menulis surat cinta untuk pacar saya tidak tahu siapa namanya. Aku sekarang menyuruhnya untuk segera keluar, aku akan menunggunya di depan gedung nomor 1, jika tidak, jangan salahkan aku, Lee Jinmin, karena menghancurkan gerbang sekolahmu. Orang yang berani menjemput pacarku, dia mengalahkan Wang Renhua dengan satu pukulan pagi ini, saya harap siswa yang tahu akan membantu saya memberitahu orang ini. Ketika Omi mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa api yang sangat besar. Ru kecil sibuk berkata, pengemis kecil, kapan kamu menulis surat cinta untuk pacar Lee Jinmin? Kamu terlalu berlebihan. Kamu juga melihat wanita seperti ICC. Zhang Jing juga menatap Omi dengan bingung. Omi berkata, jangan menatapku seperti itu. Di kota ini, aku hanya mengenal kalian berdua. Roh kecil, kamu benar-benar tidak menulis surat cinta untuk Tuan Ai. Siapa Tuan Ai? Itu pacar Lee Jinmin, satu-satunya di SMA sebelah, tapi aku tidak terlalu suka ICC. ICC adalah Vixen, kamu tidak boleh bingung dengannya. Ayolah, aku bahkan tidak suka yang cantik sepertimu, apalagi yang aku suka dari ICC. Xiao Rou memberikan tatapan tertekan, apa maksudmu, merendahkan dan memuji pada saat yang sama. Xiao Ling, lalu mengapa Lee Jinmin begitu marah untuk membalas dendam denganmu? Tanya Zhang Jing. Omi tertawa, jadi jelas tidak menyadarinya. Apa yang Anda tertawakan? Zhang Jing, aku yakin Ru kecil telah menyetujui pertanyaan ini. Xiao Ruhehe tertawa, Kak, bukankah sudah jelas pasti Wang Renhua dipukuli oleh pengemis kecil itu? Merasa sangat malu, pergi mencari Lee Jinmin. Tetapi kita semua tahu bahwa Lee Jinmin adalah orang yang sombong. Ada akan memberi Wang wajah Renhua. Jadi Wang Renhua penjahat tercela ini, menulis surat kepada pacar Lee Jinmin, tetapi tidak tahu namanya, menulis simulasi 2 kaleng. Ah, jadi begitu, ya aku tidak memikirkannya. Zhang Jing memandang Omi, seolah dia takut Omi akan menganggapnya bodoh. Omi berkata, biasanya orang tidak memikirkannya, Ru adalah orang yang licik, dia yang memikirkannya, sedangkan kamu adalah gadis pendiam, pikiranmu tidak berkembang. Kamu yang licik, kamu adalah rubah yang licik. Ru memelototi Omi. Zhang Jing berkata, lalu bagaimana sekarang? Banyak mata di kafetaria melihatmu sekarang. Omi melihat ke kantin, dan benar saja, banyak orang yang melihat ke arahnya, lagi pula, banyak orang yang tahu bahwa dialah yang meninju Wang Renhua. Omi tersenyum dan berkata, makanannya harus selesai. Saat itu, radio membunyikan suara Lee Jinmin lagi. Itu siapa? Apakah kamu kura-kura F-King? Mengapa saya tidak melihat Anda muncul? Apakah Anda pikir saya tidak dapat menemukan Anda jika Anda tidak keluar? Keluar dari sini. Jika aku tidak menebasmu sampai mati hari ini, aku akan mengambil nama keluargamu. Omi menghela nafas, kenapa selalu ada orang yang begitu sombong di dunia ini? Apa dia tidak pernah memikirkan bagaimana jika dia tidak bisa bertarung? Tak lama kemudian, Omi menyelesaikan makannya. Zhang Jing bertanya, apakah kamu benar-benar yakin tentang ini? Baiklah. Omi benar-benar tidak repot-repot mengatakan yang sebenarnya. Apa artinya percaya diri? Kelas luar, itu akan membuat orang tertawa. 1029. Omi tiba di depan gedung 1, di mana sudah ada lingkaran orang. Banyak siswa sudah menunggu untuk melihat apa yang sedang terjadi, tetapi tidak satu pun dari kedua pihak yang muncul. Pada saat ini, Omi muncul lebih dulu. Omi berjalan ke posisi paling menonjol di lingkaran penonton. Omi berteriak, di mana orang-orangnya? Roh kecil aku di sini. Banyak orang baru menyadari bahwa pria ini bernama Little Spirit, nama yang cukup menjijikkan. Pada saat ini, di lantai atas di lantai pertama, di jendela ruang siaran, Lee Jinmin melihat Omi. Lee Jinmin segera berjalan keluar dari ruang siaran dan berdiri di koridor di lantai 5. Ketika semua orang melihat Lee Jinmin muncul, ada kehebohan. Bajingan, Lee Jinmin berteriak. Omi menatap Lee Jinmin dan terkekeh, siapa yang mengatakan bahwa dia melangkah ke tingkat pintu luar? Majulah, roh kecil berjanji untuk tidak memukulnya. Lee Jinmin belum berlatih alam sama sekali. Lee Jinmin melompat turun dari koridor lantai 5. Omi mengira dia akan bisa mendarat, tapi dia hampir sampai ke lantai 1 ketika dia panik dan meraih pagar lantai pertama. Lee Jinmin sedikit malu. Dia ingin berpura-pura menjadi sedikit lebih tinggi dari, tapi dia terlalu tinggi dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mendarat di tanah, jadi dia harus meraih pagar lantai pertama untuk melindunginya. Alasan keamanan. Setelah buffering sedikit, Lee Jinmin melompat ke tanah. Lee Jinmin berjalan ke arah Omi dan berteriak, aku bertanya padamu, apakah kamu menulis surat cinta untuk pacarku? Omi memandangi wanita yang berdiri di lantai atas, yang panjang sangat menggairahkan dan seksi. Tubuh panas ini melampaui Zhang Jing dan Xiao Rou, dan, dalam hal wajah, itu tidak kurang dari Zhang Jing dan sebenarnya, Omi melihat napasnya yang licik. Semua keinginan kecil, dorongan untuk berhubungan seks besar. Omi mengangguk, ya, saya yang menulis itu. Merumput kamu.
Li Jinmin memukulkan tinjunya ke wajah Omi yang tertawa. Omi meraih kepalan tangan Li Jinmin lalu meninju perut Li Jinmin. Ah, Li Jinmin segera menutupi perutnya dan berguling-guling di tanah, berkedut dan kesakitan. Para penonton tercengang bahwa pukulan telah memukul seseorang seperti ini. Omi benar-benar tidak tega untuk melakukan perbandingan tingkat rendah seperti itu, merasa sedikit lelah. Sebaliknya, sepertinya dia lebih tertarik pada pacar Li Jinmin, seolah-olah pacar Li Jinmin telah memicu keinginan jantan Omi. Omi sangat ingin berpikiran terbuka. Omi tidak repot-repot berpikir terlalu banyak melompat dan terbang ke lantai 5 dalam sekejap mata. Wow sialan, apakah matamu kabur? Don Omi terbang ke sana. Ya Tuhan, sangat kuat. Omi mengekspos keterampilan seni bela dirinya. Omi berdiri di koridor lantai 5, menatap pacar Li Jinmin. Itu benar-benar aroma Vixen. Aroma Foxy ini sangat mudah membangkitkan minat pria. Omi berkata, namamu ICC. Ya, halo, semangat kecil. Master Ai mengedipkan mata pada Omi dengan cara yang genit. Omi berkata, Tuan Ai, saya sedikit tertarik pada Anda. Ah, ya, ICC tersipu. Omi segera berkata, kamu mungkin salah paham, aku tidak tertarik pada tubuhmu, aku tertarik padamu sebagai pribadi, kamu adalah bibit yang baik yang mengolah mesmerisme, kamu tidak boleh dikubur di sini. Ekstasi. Tuan Ai tidak begitu mengerti tatapan itu. Katakanlah Anda datang kepada saya malam ini dan saya akan mampir untuk memverifikasi bahwa jika bakat Anda luar biasa. Saya mungkin juga memperkenalkan Anda kepada seorang master. Terima kasih, bagaimana aku akan menemukanmu malam ini? Terserah kamu. Omi melihat banyak siswa di lantai bawah, Zhang Jing dan Xiao Rou sama-sama memiliki wajah yang rumit. Omi sudah mengungkapkan kekuatannya, tidak ada gunanya lagi di kampus ini, dan karena dia secara tidak sadar mengingat dirinya sendiri, petualangan spiritual ini hampir tidak cukup. Ini hanya masalah waktu, meskipun alam puncak saya saat ini tidak stabil, tidak ada yang bisa saya lakukan, tempat ini sudah sulit untuk memenuhi kebutuhan petualangan spiritual saya. Omi berpikir dalam hati, melompat ke udara dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Semua siswa menyaksikan dengan mata tidak percaya saat Omi menghilang. Kekuatan Omi, dia hanyalah seorang ahli seni bela diri legendaris. Semua orang sedang berdiskusi. Dao, kakak pengemis kecil itu ternyata bukan pengemis kecil, tapi ahli seni bela diri, dan seorang yang sangat tinggi. Kakak, sekarang setelah pengemis kecil itu pergi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Zhang Jing berkata dalam momen kehilangan. Pengemis kecil adalah sosok yang begitu kuat, apa yang awalnya membuat Zhang Jing cukup terkesan dan agak menantikannya tidak mungkin lagi. Karena di depan seorang ahli hebat, dia kecil dan hanya disembah. Jadi pada saat ini, Zhang Jing jantung tiba-tiba seperti kematian dan kehilangan yang tak tertandingi. Kakak pengemis kecil itu terlalu terkutuk, mengapa orang yang begitu kuat berpura-pura menjadi pengemis kecil, membuatmu jatuh cinta padanya, dan dia memperlihatkan kekuatannya dan pergi. Zhang Jing menatap, kata-kata, siapa yang telah jatuh cinta padanya? Kakak, jangan berbohong padaku, sejak kamu masih kecil, apa yang bisa kamu bohongi pada Little Rururu? Masih Ruru kecil pada usia ini, sangat menjijikkan. Sepertinya kamu juga menjadi emosional, setiap kali kamu menyebut dirimu Rururu kecil, itu menunjukkan bahwa kamu memiliki keluhan di hatimu, jelas bahwa kamu juga mendapatkan emosional tentang dia. Yang mana? Tapi ekspresi wajahnya jelas mengatakan bahwa ada. Aduh, Ruru kecil, jangan berpikir omong kosong. Kita sama sekali tidak pantas untuk satu sama lain. Dia adalah ahli seni bela diri, berpura-pura bahwa kamu belum pernah bertemu dengannya. Tapi, Ruru merasa sangat tersesat. Baiklah, Zhang Jing memeluk. Omi pergi ke bar, memesan beberapa botol minuman beralkohol, dan minum sendiri sepanjang sore. Di malam hari, Omi kembali ke villa Zhang Jing. Sekitar pukul 6, Zhang Jing dan Ru kembali dengan bingung. Keduanya tampak tanpa melihat. Kembali ke sini. Tiba-tiba, sebuah suara mencapai telinga mereka. Ah, Xiaoling, kamu tidak pergi. Zhang Jing sangat senang melihat Omi di rumah. Pengemis kecil, oh, Ru langsung melompat ke pelukan Omi. Hehehe, Omi tertawa. Omi melihat Zhang Jing juga sepertinya ingin melompat ke pelukannya dan tersenyum. Kemarilah peluk bersama, jangan menahan diri. Akhirnya, Zhang Jing juga tidak bisa menahan diri lagi dan melompat ke pelukan Omi, memeluk pinggang Omi bersama dengan Ru. Hebat pengemis kecil, kamu tidak pergi. Zhang Jing berkata, Ru kecil, mengapa kamu masih memanggilnya pengemis kecil? Aku tidak peduli, dia pengemis kecilku. Omi tersenyum, tidak apa-apa, nama pengemis kecil cukup bagus. Zhang Jing berkata, saya pikir Anda telah pergi. Ya, begitu, melihat kalian semua pulang dengan lesu, ngomong-ngomong, aku sangat menyesal atas masalah yang telah aku sebabkan pada kehidupan kalian yang seharusnya bahagia. 1030. Tidak, Zhang Jing sibuk dengan tipu muslihat. Jangan berdebat, jika tidak ada, mengapa kamu pikir aku pergi? Kamu berdua sangat tersesat, dan jika bukan karena kedatanganku, kamu akan tetap bahagia seperti semula. Sayangnya, singkatnya, sangat menyesal. Sang Don bahkan mengatakan bahwa dia menyesal, Sang Don telah menghancurkan kehidupan mereka yang tenang, tetapi pada akhirnya, dia harus pergi. Kalau begitu, jangan pergi. Hahaha, nak. Omi tertawa, itu kata-kata yang naif. Omi di sini hanya untuk petualangan spiritual. Baiklah, aku sudah membiarkan kalian berpelukan hampir cukup, lepaskan. Zhang Jing tersipu dan melepaskan, tetapi Ru masih bertahan untuk hidup dan berkata, aku tidak akan melepaskan, kecuali kamu tidak pergi. Kenapa aku harus tinggal jika aku tidak pergi, untuk menemanimu ke sekolah?
Kata Omi tanpa berkata-kata. Sekarang alam bawah sadarnya telah mengingat egonya. Sekolah ini tidak akan masuk akal. Omi harus kembali ke kehidupannya sendiri. Setiap orang memiliki kehidupan mereka sendiri, dan kehidupan Omi bersama mereka bahkan tidak berada di dunia yang sama. Benar, kamu masih sangat muda. Apa bedanya jika kamu menemani kami ke sekolah? Itu benar-benar tidak baik. Aku akan membiarkan saudara perempuanku menjadi pacarmu. Dan kemudian jika kamu tidak bisa, kamu dapat mengkompensasi saya sebagai menemani pelayan bersama. Zhang Jing tersipu dan berkata, Ru kecil, kamu harus tidak tahu malu. Little Ru mengerutkan bibirnya dan tampak menggemaskan. Omi tersenyum, tidak apa-apa, aku sangat menyukai penampilan Ru kecil yang tak tahu malu. Maaf membuatmu tertawa. Zhang Jing berkata, Zhang Jing tahu bagiannya dan tidak pantas mendapatkan seseorang, jadi dia tidak akan berbicara omong kosong. Pengemis kecil, adikku dan aku sangat menyukaimu. Zhang Jing sibuk berkata, Ru kecil, kamu benar-benar tidak bersenang-senang lagi, kan? Awalnya baik-baik saja, jika saya tidak mengatakannya sekarang, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk mengatakannya nanti ketika dia pergi. Saya tidak peduli, cinta harus dikatakan. Omi tidak terkejut dan tersenyum kecil. Zhang Jing benar-benar tidak bisa berkata-kata kepada Xiao Rou, semuanya, jadi melihat Omi sedikit malu. Omi berkata, terima kasih atas kebaikanmu. Roh kecil, kapan kamu akan pergi? Kapanpun. Kapan-kapan. Kapan saja, tidak ada batasan. Lihat apa yang saya inginkan. Ru kecil sedang sibuk, pengemis kecil. Kalau begitu bisakah kamu tidak pergi begitu cepat temani kami selama beberapa bulan. Setidaknya biarkan saudara perempuanku meninggalkan anak laki-laki dan perempuan untukmu kata-kata akan mati Ru menjulurkan lidahnya ke Zhang Jing. Zhang Jing tersipu dan berkata, Roh kecil, jangan dengarkan omong kosongnya Haha, tidak apa-apa, Ru kecil, aku berjanji, tinggal selama beberapa hari lagi. Hanya beberapa hari, bisakah kamu meninggalkan garis keturunan tepat waktu? Sebenarnya, aku juga ingin meninggalkan sebagian darahmu, bagaimana kalau tinggal selama beberapa hari lagi? Meskipun Zhang Jing terdiam dan berjalan pergi, bagaimanapun, dia juga berpikir apakah Omi benar-benar ingin meninggalkan sesuatu bersama mereka. Secara impulsif, Zhang Jing juga sedikit tidak rasional, dan jika Omi benar-benar ingin menyimpan sesuatu, dia mungkin tidak akan melakukannya. Menolak. Omi mengikis bagian bawah, kamu tidak takut tidak akan bisa menikah nanti, kamu akan menjadi bekas setelah kamu membiarkan aku tidur. Xiao Rou mengerucutkan bibirnya, barang bekas adalah barang bekas, menikahi pria bekas tidak akan membuatnya seimbang. Zhang Jing mungkin tidak mendengar arti kata-kata Xiao Rou, meninggalkan seorang pria dan seorang wanita di belakang adalah sebuah kebohongan. Apa yang sebenarnya dimaksud Xiao Rou adalah bahwa dia bersedia untuk melakukannya. Membayar untuk tubuh tidak benar-benar menjaga anak laki-laki atau perempuan. Hahaha, berapa umurmu tahun ini, nak? 16. Bagaimana denganmu? Zhang Jing menundukkan kepalanya dan berkata, 17. Mereka semua masih sangat muda, Omi berpikir sejenak tentang dosa, Omi berusia 24 tahun. Pengemis kecil, berapa umurmu? Aku, berumur beberapa tahun. Tidak mungkin, kamu tidak terlihat jauh lebih tua dari kami. Oh, mata bisa menipu, saya seorang praktisi seni bela diri, jadi usia saya yang sebenarnya tentu tidak bisa diukur dengan mata saya. Zhang Jing bertanya, Roh kecil, apakah kamu benar-benar pandai seni bela diri? Tentu, seberapa tinggi? Ru sibuk kemudian bertanya, itu pertanyaan yang bagus di dunia ini. Paling banyak hanya 28 yang bisa mengalahkan saya, itu pernyataan yang paling terjamin. Bahkan pasti tidak ada 28, tunggu hanya ada 15 kan? Kata Omi, wow, sangat kuat, ya, aku tidak bisa membayangkan kamu berada di level apa lagi. Zhang Jing bertanya, berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan kakek Li Jinmin di tanganmu? Apa, kakek Li Jinmin? Ya, aku mendengar bahwa dia berlatih di luar alam ke tingkat gerbang dalam, semua orang di kota tahu bahwa dia sangat kuat. Omi mencibir tawa tingkat gerbang dalam, betapa memalukan bagi Omi, yang berada di puncak kesempurnaan besar alam persatuan, itu mungkin cukup tepat untuk menggambarkannya sebagai semut. Tapi Omi tidak menertawakan mereka karena kekanak-kanakan, setelah semua kami tidak berada di level yang sama. Kalian berdua datang ke sini, saya akan memeriksa apakah Anda memiliki akar untuk berlatih seni bela diri. Oke, keduanya datang dengan panik. Omi adalah orang pertama yang memberikan verifikasi Ru. Pengesahan tulang Omi cara yang sangat kasar, dari kepala ke bawah, setiap tulang dan sendi divalidasi, ketika validasi mencapai akar paha, Ru kaget, pengemis kecil itu sangat nakal, menyentuh seseorang di sana, tetapi Ru tidak menolak sama sekali, dan berkata dengan lembut, pengemis kecil, adikku sedang menonton di sampingnya, ayo pergi ke kamar. Omi berkata tanpa berkata-kata, kamu terlalu banyak berpikir, aku bukan bajingan sampah. Orang-orang semua mati rasa olehmu lah. Baiklah, kamu sudah selesai memverifikasi, Zhang Jing, giliranmu. Segera, Zhang Jing juga selesai memverifikasi dengan tersipu. Bagaimana, bisakah kamu berlatih seni bela diri? Omi berkata, apa yang harus dikatakan, Anda dapat berlatih bahkan jika Anda mau. Jika Anda memiliki seorang guru terkenal untuk membimbing Anda masih memiliki masa depan. Mencapai alam Hautian di masa depan juga sangat mungkin. Seperti apakah Anda bisa melangkah ke langit bawaan, itu tergantung pada kreasi Anda. Saya tidak bisa menjaminnya. Seberapa kuat Hare Krishna? Biarkan saya mempopulerkan alam seni bela diri untuk Anda, dari rendah ke tinggi, di bawah gerbang luar, gerbang dalam Hautian, bawaan, alam kesatuan.
Tidak ada alam memiliki divisi kekesempurnaan SMP dan tinggi. Itu tentang itu. Jangan bicara tentang level yang lebih dalam. Oh, Omi berpikir dalam hati. Karena dia ditakdirkan dengan dua anak ini, dia mungkin juga membantu mereka dan memperkenalkan mereka kepada seorang guru terkenal. Jadi tidak akan menyia-nyiakan nasib bertemu mereka. Itu adalah cara yang sangat sederhana. Masalah bagi Omi untuk dengan santai memperkenalkan master level bawaan, meskipun bawaan adalah keberadaan yang sangat kuat di bagian bawah, tinggi di langit dan tidak peduli untuk menerima murid level ini sama sekali. Tetapi siapa Omi? Bukan. Untuk menyebutkan, mengatakannya lagi akan mencurigakan berpura-pura menjadi satu. Bersambung.